Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ambari Suryanto. Saya berasal dari SMA Islam Terpadu Al-Fitiyah, yang mana kali ini saya ditunjuk untuk mengikuti kegiatan lomba yang diadakan oleh MKKS SMA swasta di Kota Pekanbaru. Dalam tema judul utamanya adalah inovasi pembelajaran. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai untuk pemberitahuan informasinya mengenai inovasi pembelajaran. Check it out. Bapak Ibu semua, kita masuk ke Canva. Terima kasih kepada MKKS yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik dalam pembelajaran PPKN yang saya ampu di kelas 12. Di mana praktik baik kali ini saya mengambil tema yaitu tentang beras bagan. Ada apa dengan beras bagan? Yaitu singkatan dari belajar mengeksplorasi dan pengembangan mandiri yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA IT Al-Fitiyah yang berada dalam pembelajaran PPKN. Bapak Ibu semua, saya sedikit promosi. Saya menggunakan website setiap pembelajaran. Nama websitenya itu kita gunakan adalah site, dimana ini aksesnya gratis untuk semua akun Google di Indonesia. Bapak Ibu juga bisa buat. Nah, untuk berkunjung ke akun site saya, Bapak Ibu boleh ketik domain yang ada di sini, www.bangamri.my.id. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, sebelum memulai pembelajaran, memang seperti biasa ada kegiatan pembuka, di mana kegiatan pembuka ini adalah kegiatan yang berisikan tentang persiapan pembelajaran, di mana siswa memulai dengan salam, melanjutkan dengan doa bersama dan membaca Al-Quran. Ini sebagaimana di SMA IT Al-Fitiyah Pekanbaru kita membiasakan anak-anak untuk membaca Quran satu halaman atau dua halaman sesuai dengan jam mata pelajarannya untuk tetap mengingatkan diri kepada Al-Quran. Ini juga salah satu dari profil pelajar Pancasila yang bagian pertama, beriman, bersyukur, dan berakhlak mulia. Ini kita harapkan kepada siswa-siswi di SMA IT Al-Fitiyah, dan ini juga bisa menjadi contoh kepada Bapak Ibu yang ingin menerapkan di sekolah-sekolahnya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika saya memulai pembelajaran, saya selalu menggunakan pemantik untuk memulai pembelajaran kepada siswa saya di SMA IT Al-Fitiyah. Salah satu pemantiknya adalah yang akan sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Bapak Ibu, banyak berseliweran di luar sana mengenai kurikulum merdeka. Lalu menampilkan tayangan berisi opini bahwa siswa SMA atau SMP memiliki permasalahan pada buta huruf dan tidak mengerti siswa dalam menyampaikan presentasi. Banyak siswa kita, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasakan ada siswa yang tidak mengerti ketika dia mempresentasikan tentang tugasnya. Ya, itu ada jawabannya Bapak Ibu. Di profil pelajar Pancasila itu sebetulnya sudah terjawab. Ini kan informasi yang saya sampaikan ini dampaknya negatif nih Bapak Ibu. Tapi di sini saya untuk memancing kritis siswa untuk menanggapi soal yang saya buat. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di tahap pengeksplorasian, disinilah tahap mulai saya menyampaikan inti dari pembelajaran dan targetan capaian. Dimana pada kegiatan inti ini, saya akan mendudukkan kepada siswa tentang konsep pembelajaran dengan judul yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Disclaimer, kami sudah belajar itu di buku Pendidikan Pancasila yang dikarang oleh Ibu Ida Hatim dan Bu Dewi ini. Kami sudah belajar dari bab 1, 2, dan 3, yaitu mengenai beberapa macam mengenai Pancasila dan kasus kewarganegaraan. Nah, pada pembelajaran ini, di sini kita menjelaskan bahwa beberapa pencapaian dalam pembelajaran kali ini serta menyampaikan proyek dan metode pengumpulan data dengan menggunakan model yang saya karang sendiri ini Bapak Ibu, yaitu namanya beras bagan. Ya, beras ini kan kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya. Bagan ini tempat yang menjadi kebutuhan pokok siswa adalah potensi dirinya. Saya mengandai-andaikan seperti itu Bapak Ibu. Atau beras bagan itu adalah belajar mengeksplorasi kemampuan diri kita dan mengembangkan secara mandiri. Nah, itulah maksudnya Bapak Ibu, supaya anak-anak itu bisa dia mengeksplor diri dia sejauh mana dia memahami tentang pembelajaran. Nah,
selanjutnya, ketika inti pembelajaran sudah saya sampaikan, anak-anak sudah mulai mengumpulkan proyek nih Bapak Ibu. Ini jadi ketika melakukan kegiatan pembelajaran ini, anak-anak itu sudah kita sampaikan konsep-konsepnya. Pertama kan kami sudah belajar tentang bab 1, 2, dan 3 ya. Bab 1 itu tentang berpancasila dalam kehidupan sehari-hari, berpancasila dalam kehidupan global, dan yang terakhir adalah kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran. Saya melakukan teknik wawancara Bapak Ibu. Jadi dari Bernas Bagan ini muncullah satu teknik namanya wawancara. Yang wawancara ini bukanlah kepada siswa ataupun guru. Namanya menugaskan siswa itu untuk mewawancarai mahasiswa. Sebelum itu semua Bapak Ibu, kita akan ingat nih bahwa belajar Pancasila itu terdapat ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini kami melihat mengenai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari konten-konten yang disiapkan anak-anak ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka izin, mereka mengucapkan salam, tetap melakukan kegiatan yang diajarkan oleh sekolah. Sebagaimana mereka bisa keluar dan mengambil video. Lalu selanjutnya adalah kegiatan mandiri. Jadi mandiri di sini anak-anak sudah sadar akan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan melalui Beras Bagan ini dari tugas wawancara. Mereka mengkolaborasikan diri mereka dalam satu tim, bekerja sama dengan secara mandiri. Mereka bertanya bagaimana caranya Ustadz, bagaimana cara mempersiapkan pertanyaan dan lain sebagainya, itu kita rumuhkan. Lalu yang selanjutnya itu adalah bergotong royong. Nah, teman-teman di sini dalam bergotong royong sangat nampak ya ketika di video ini, siapa yang mengambil video, siapa yang mengedit video, siapa yang menjadi pemandu untuk melakukan wawancara, siapa yang membagi tugas untuk teman-temannya untuk berwawancara. Jadi di sini kita lihat dengan nyata bahwa dengan metode yang saya buat ini, anak-anak memang dapat mengeksplor kemampuan yang dia miliki secara mandiri, terutama Bapak Ibu. Nah, lalu ada yang bagian komunikatif, ada yang menyiapkan pertanyaan. Ini nanti kita bahas di step-step selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu Bapak Ibu ada bernalar kritis. Di bernalar kritis ini kita dapatkan dari soal-soal anak-anak. Jadi soal-soal anak-anak ini mereka sudah menerapkan nalar kritis pada mahasiswa. Apalagi yang mereka tanya adalah mahasiswa. Di sini kita ingin melihat sebagaimana siswa kita itu sudah mampu tidak mereka berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, mampu nggak mereka memberikan rekomendasi, mampu nggak mereka mengeksplor dirinya supaya tetap berkembang di kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya ada bagian yang berbineka global. Unsur berbineka global ini saya dapatkan dari bagaimana siswa meletakkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu berkaitan erat dengan global, seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kreatif Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di video di YouTube saya ini, anak-anak sangat kreatif. Semuanya saya apresiasi. Saya izin ke mereka untuk melakukan ke YouTube saya supaya mereka bisa melihatnya di kapan-kapan waktu di selanjutnya. Nah, ini adalah tahap-tahapan sebelum eksekusi Beras Bagan ini Bapak Ibu. Yaitu pertama tahap kirim pertanyaan dari kelompok. Jadi kelompok ini sudah saya bagi berdasarkan kemampuan. Jadi mereka ini sudah membuat pertanyaan. Saya batasi 1-10 pertanyaan dengan narasumber itu 4-3 orang. Mereka itu mengirim dari versi mereka. Lalu selanjutnya itu tahap revisi, yaitu di mana saya merevisi pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak supaya mudah diterima oleh si narasumber. Baik, sebelum masuk ke tahap penutup Bapak Ibu, kita coba lihat, perhatikan di sini Bapak Ibu dari YouTube. Ini adalah video-video yang saya ambil dari anak-anak. Kepada MKKS Kota Pekanbaru yang sudah memberikan fasilitas ini kepada saya. Saya sebagai guru di SMA IT Alfitia berterima kasih kepada kepala sekolah juga sudah menunjuk saya untuk mengikuti kegiatan ini. Berikut adalah ucapan terima kasih saya juga kepada siswa-siswi SMA IT Alfitia. Di video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. See you, bye-bye.